Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, pada hari ini kita akan belajar agama. Kita akan membaca dan mendalami teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita baca bersama-sama teks kitab suci berikut ini. Yesus mengampuni orang berdosa. Diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu pagi, Yesus berada di Bait Allah. Di dalam Bait Allah sudah penuh dengan orang banyak yang mau mendengarkan pengajarannya. Sementara Yesus mengajar, masuklah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sambil menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Bait Allah dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, ia harus dihukum mati. Apakah pendapatmu mengenai hal ini?" Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tetapi karena mereka terus-menerus bertanya, maka ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka satu persatu, mulai dari yang tertua. Lalu bertanyalah Yesus kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang akan menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan."
Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dosa artinya berbalik dari Tuhan, berbalik dari sesama, dan berbalik dari lingkungan. Berbalik artinya ketika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, lupa kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang buruk dengan sengaja, misalnya menyakiti sesama atau merusak lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Kita tahu itu salah dan kita sengaja melakukannya, pada saat itulah kita berbuat dosa. Dosa membuat orang lain sedih, menimbulkan suasana yang sedih, ya, membuat orang lain kecewa, ya. Itu perbuatan dosa, ya. Nah, bertobat berarti kembali kepada Tuhan, kembali kepada sesama dan lingkungan, ya. Kita kembali ingat kepada Tuhan. Kita kembali ingat untuk bersyukur atas segala anugerah Tuhan, melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama, ya. Kalau kita pernah melakukan hal yang buruk, misalnya nakal kepada temanmu, kemudian kamu meminta maaf dan berbuat baik dengan temanmu, itu artinya kamu sudah bertobat. Nah, Tuhan sangat senang dengan orang yang mau bertobat dan melakukan kebaikan, ya. Perbuatan baik akan membuat orang merasa senang. Karena itu Tuhan juga akan merasa senang jika kita berbuat baik. Nah, cerita yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang mengampuni seorang wanita yang berbuat dosa, ya. Tadi kita dengar ceritanya sangat bagus, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan sangat senang dan akan mengampuni jika kita menyadari kesalahan kita dan bertobat kembali kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa kita dan sesering apapun kita melakukan dosa, ya, hati Tuhan akan selalu terbuka untuk menerima kita kembali, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar, ya. Seperti dalam kisah perempuan yang berdosa tadi, ya. Yesus tidak menghukum perempuan tersebut. Begitu juga Yesus tidak menghukum orang-orang yang berbuat dosa, ya. Yesus tidak memberi hukuman. Tuhan tidak memberi hukuman ketika kita berbuat dosa, tetapi Tuhan akan memberi pengampunan, ya. Tuhan akan mengampuni dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh bertobat, ya, dan kembali ke jalan yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi, "Aku pun tidak menghukum engkau," katanya. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, itu, ya. Kalau kita ingin bertobat, kita bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, dalam cerita tersebut Yesus memberi teladan agar kita saling mengampuni
dan jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kita kan sering berbuat seperti itu kan anak-anak? Ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya. Kalau melakukan kesalahan misalnya yang dituduh temannya, tidak berani dia mengakui kesalahannya sendiri. Ketahuan menyontek di kelas, oh bukan saya Pak Guru, dia katanya. Padahal dia yang menyontek tapi takut untuk mengakui kesalahan. Atau ketika berbuat nakal dengan teman yang lain, ya, temannya sampai nangis misalnya, bukan saya Pak Guru, tetapi si ini yang nyuruh dia nangis katanya. Padahal dia juga ikut melakukan kesalahan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk kembali dari kesalahan kita dan berbuat baik. Kalau kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, ya, jangan takut untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Begitu juga kalau kita berbuat salah dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus berani, ya, mengakui kesalahan kita, meminta maaf dan melakukan hal yang benar. Kalau kita sudah melakukannya dengan baik, maka Tuhan Yesus akan merasa senang dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya. Baik, sampai di sini anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Ingat, ya, jangan lupa untuk rajin berdoa, memohon pengampunan dan bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita, ya. Jangan lupa untuk berbuat baik, mendengarkan nasihat orang tua dan guru, ya, berbuat kebaikan, membantu orang tua di rumah, ya, berbuat baik terhadap sesama, ya. Dan yang paling penting pada saat sekarang, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita, ya. Jangan lupa kalau kita pergi keluar rumah untuk mengenakan masker, ya, ini seperti ini, untuk, ya, menjaga jarak dari orang lain, ya. Dan ketika kita sudah bertemu dengan orang, sudah memegang segala sesuatu, ya, di luar, jangan lupa untuk mencuci tangannya dengan bersih, ya. Dan yang terakhir, ingat, jangan lupa untuk tetap berdoa. Terima kasih anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.